Endah dan Sari adalah mahasiswa jurusan promosi kesehatan di kampus Kuning. Semester ini merupakan semester kedua mereka berkuliah. Di semester pertama, kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara online, sehingga Endah dan Sari, meskipun keduanya saling kenal, namun tidak cukup akrab. Di semester kedua ini, kegiatan perkuliahan mulai dilakukan secara tatap muka. Endah dan Sari, meskipun keduanya sudah sering berinteraksi secara online, namun mereka masih merasa canggung saat bertemu secara langsung. Interaksi di antara keduanya pun cukup jarang, hanya sesekali menyapa sambil berlalu. Hai Kak Endah. Halo Sari. Udah selesai kuliahnya? Udah, aku mau pulang dulu ya. Oh, udah. Oke, hati-hati ya. Iya, makasih. Iya. Taraf kelima dalam komunikasi. Taraf ini merupakan taraf yang paling dangkal. Komunikasi yang terjadi biasanya hanya berupa tegur sapa dan basa-basi saja. Halo Kak. Hai. Kamu kemana? Mau ke pos info nih. Tahu nggak pos info di mana? Oh, di gedung G. Di Mbak sana. G di mana? Yang biasa kita kelas. Di belakang. Iya. Tapi ke atas. Oh, oke. Aku kesana dulu ya. Oke, hati-hati ya. Lihat. Mana? Taraf keempat dalam komunikasi merupakan taraf yang masih dangkal, biasanya melibatkan topik di luar diri kita, tidak mengemukakan pendapat pribadi, atau hanya saling bertukar informasi. Di hari-hari berikutnya, interaksi antara Endah dan Sari semakin sering. Suatu sore, Sari menghampiri Endah yang sedang duduk-duduk di taman kampus. Hai Kak Endah. Halo Sari, udah selesai kuliahnya? Udah nih. Capek dong. Banget. 4 SKS hari ini. Keren. BTW, minggu depan kan udah mulai UAS ya? Punya materi yang udah di-compile jadi satu nggak? Kayaknya ada sih beberapa. Nanti coba aku kirim ya yang udah aku compile. Oke, siap. Makasih ya. Oke, ya, sama besok itu rencananya aku sama teman-teman mau belajar kelompok. Kamu mau ikut nggak? Nah, aku boleh ikut? Boleh dong, boleh banget malah. Oke deh, tapi nanti ya aku berkabar lagi bisa nggak nih? Oke, siap. Nanti kabarin aja. Lain ya, Mbak Sari. Hai, Pada ngapain? Udah lihat materi yang kemarin dong. Boleh dong. Ayo kita Mau lihat. Ya, ini nih. Nah, tugasnya yang kemarin. Taraf ketiga dalam komunikasi. Di taraf ini, seseorang sudah mulai terbuka satu sama lain, namun belum berani menunjukkan perbedaan pendapat, masih bersikap hati-hati, dan memantau pendapat lawan bicara, serta cenderung menyenangkan lawan bicara. Gimana sih ini? Aku juga nggak paham sih. Atau kita coba tanya kelompok lain? Boleh. Aku coba kontak dulu. Kenapa? Sebel banget aku. Iya. Kenapa? Sumpah, ngeselin banget. Di grup tuh slow respon banget. Terus dan dibagi tugas ngerjainnya mepet deadline. Itu pun harus berkali-kali di stack. Udah pernah kamu omongin belum?
Males. Oh guys, Apa nih? Kan nggak apa-apa. Alfian. Kenapa dia? Sumpah nyebelin banget sih anak. Kayak kalau di grup tuh slow respon. Terus habis itu kalau ngerjain tuh mepet deadline, itu pun harus kita tag berkali-kali di grup. Dan dia tuh kayak selalu nggak baca chat dari atas gitu loh. Kayak kita tuh udah ngasih info tuh di grup itu, tapi dia kayak langsung sekali muncul tuh tanya lagi gitu. Ya udah gini aja sih, nggak usah dimasukin aja namanya di grup. Gak bisa, karena dia tuh kalau presentasi dia yang selalu show off. Dia tuh tipikal yang suka cari perhatian dosen gitu loh. Pokoknya kalau presentasi dia sendiri tuh yang seolah-olah tuh dia yang ngerjain gitu. Kalau dosen ada pertanyaan gitu dia langsung nyamber gitu, tantak aja kepalanya. Tanpa dia. Sering nggak sama dia ke kelompok? Semester ini tuh apes banget. 2 kelompok aku sama dia. Sabar ya. Sabar, Kak. Aduh, nggak bisa. Taraf kedua dalam komunikasi. Di taraf ini, komunikasi yang terjadi sudah mulai melibatkan perasaan dan juga emosi. Seseorang sudah lebih terbuka dan bersikap jujur pada diri sendiri dan lawan bicara, serta sudah berani menghadapi resiko bahwa kekurangan kita diketahui oleh orang lain. Mainnya ya file kemarin dong, Oke. yang kita kerjain minggu lalu. Yang ini bukan sih? Kurang mana ya? Ini nggak sih? Bab 1, bab 2 udah. Udah. Sisa bab 3 sama 4. Kayaknya kalau mau cepat selesai, kita bagi-bagi aja, kita ladder. Iya boleh. Nanti bagi-bagi mana yang perlu aja ya. Oke, siap. Nanti kita bagi berempat ya. Boleh. Nanti aku kirim ke grup aja laddernya. Oke. Is jam berapa Is? Oh udah jam segini, ada kelas nih. Yuk. Endah. Biasa. Yaudah, aku duluan ya. Oke, Ada ya. ya. Bye. Kamu kenapa? Kok sedih banget murung akhir-akhir ini? Bapakku udah nggak kerja lagi di perusahaannya. Terus? Ya aku bingung. Udah coba cerita pelan-pelan ya. Jadi tuh gini, 2 bulan lalu bapakku tuh udah dipecat dari perusahaannya. Tapi bapakku tuh nggak bilang ke aku. Ibuku pun juga diem aja. Sampai akhirnya kemarin aku pulang, terus aku dengar pas ibuku ngomong sama bapakku di ruang makan, katanya uang tabungan keluarga kita cuma cukup untuk bayarin kuliah aku 1 semester lagi. Ya Allah, sedih banget. Aku tahu sih perasaan kamu kayak gimana. Aku bingung aku harus kayak gimana, Kak. Apa aku harus ambil cuti kuliah buat aku kerja? Tapi di satu sisi emang ada tempat kerja yang mau nampung, mau nerima orang lulusan SMA kayak aku kayak gini. Pasti kalau semisal cari kerja kan butuh waktu buat biasa diterima. Ya udah, kamu nggak usah terlalu khawatir. Mendingan kamu berdoa supaya ayah kamu segera dapat pekerjaan. Nanti coba aku tanya deh sama om aku, apakah di tempatnya dia ada lowongan atau enggak untuk ayah kamu. Gimana? Boleh, tapi tolong diusahain ya Mbak. Banyak, Mbak kan tahu sendiri, kita tuh masih semester 2. Dan Iya. kita tuh kayak masih perjalanannya tuh panjang gitu loh. Dan ini bapakku udah nggak kerja lagi, aku tuh bingung. Ya, sabar ya. Nanti coba aku usahain. Makasih ya Kak. Sama-sama. Taraf ke-1 dalam komunikasi. Di taraf ini, komunikasi yang terjadi telah berkembang lebih dalam, menunjukkan hubungan puncak di mana seseorang sudah sangat terbuka, jujur, saling percaya, dan tidak memiliki rasa takut ataupun khawatir satu sama lain, serta memiliki perasaan yang sama tentang banyak hal. Dari video ini, kita bisa melihat bahwa komunikasi antara Sari dan Endah terjalin dengan baik, sehingga timbul rasa percaya di antara keduanya. Sari, dengan sukarela dan terbuka, mau berbagi keluh kesah yang dialaminya. Sementara itu, Endah, sebagai seorang teman yang baik, ia menunjukkan kepedulian yang tinggi dengan mendengarkan secara aktif cerita keluh kesah dari Sari. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan mendengar secara aktif?
Mendengar secara aktif atau disebut juga active listening merupakan sebuah tindakan berkonsentrasi penuh pada apa yang dikatakan oleh seseorang, memahami pesannya, dan mampu merespon dengan tepat. Tahukah kamu, ternyata mendengarkan secara aktif punya banyak manfaat loh. Di antaranya, meningkatkan efektivitas komunikasi, meningkatkan hubungan interpersonal, mengurangi konflik dan kesalahpahaman, membantu orang lain untuk memahami situasi yang sedang dihadapinya, memberikan orang lain perspektif baru dalam memandang persoalannya, serta membantu dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah.